dan pikiran. Kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat. Bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan. Ilmunya berbalut kasih sayang, bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani. Pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji. Membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti. Kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Udah, ayo keluar dulu semuanya. Yang tenang, udah keluar dulu semuanya, ayo. Neng, Teteh, ayo keluar, Astagfirullahaladzim. Ayo. Bapak, Bapak, Ibu, Bapak, Ibu. Teteh di mana? Bapak, Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, Teteh berarti udah tahu prosedurnya. Udah, ayo atuh syukur atuh kamu. Alhamdulillah baik-baik aja. Ayo, kita keluar dulu. Sing tenang ya. Astagfirullahaladzim. Udah Teteh, ayo duduk dulu. Sing tenang, gempanya udah beres ya. Udah ya. Ibu nggak apa-apa. Jalu nggak apa-apa. nggak apa-apa, Teteh nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Alhamdulillah. Memang barusan teh ada gempa gede, tapi alhamdulillah udah beres ya semuanya juga. Iya Pak, tapi Ibu teh tadi menikeun kareuwas pisan. Ibu teh mending ngadeg-deg, takut Pak. Ibu teh udah ngebayangin yang enggak. Terus gimana kalau semua barang-barang kita ketimbun, nggak tersisa apapun, coba kan bahaya Pak. Memang bener. Kita harus menyelamatkan diri dulu. Yang penting kita selamat. Ya kan? Kita semua selamat kan? Alhamdulillah. Nah, yang penting jangan lupa kita harus menyiapkan sebetulnya keperluan yang penting. Iya Gitu. Pak, tapi Pan kayak tadi juga pas lagi gempa kayak gitu mah mana kepikiran bawa barang-barang apa-apa teh. Enggak Pak. Aduh. Makanya ini Bapak ngumpulin kita semua di sini. Ada yang mau Bapak kasih tahu sama kalian semuanya. Ya. Bapak mau ngajarin bikin yang namanya tas siaga. Tas siaga. Terus ini apaan aja Pak? Iya ini. Nah makanya ini gini. Nih ya. Kita harus selalu sedia namanya tas siaga. Untuk sewaktu-waktu kalau ada bencana seperti tadi, kita udah siap. Langsung dibawa tasnya. Barang-barang ini itu yang perlu ada di dalam tas siaga. Pertama, pakaian. Secukupnya aja, jangan banyak-banyak. Nanti ngeberatin kalau terlalu banyak.
secukupnya aja ya. Jalu, baju jalu cuma ada berapa ini di sini? 2 aja. Ya. Terus apa? Yang selanjutnya teh, oh ini dulu. Kita bawa dokumen penting. Dokumen penting apa coba? Ibu tahu. Apa? Surat nikah, surat rumah, yang pasti mah ijazah, terus Kartu keluarga. Kartu keluarga, pinter Jalu. Semuanya yang dirasa penting, dokumen kita jadikan satu di dalam satu bundel, oke? Supaya gampang, masukin aja ke dalam tas siaga ya semuanya. Gitu. Terus yang selanjutnya, nih apa? Jalu apa ini? Center. Senter. Sumber penerangan. Penerangan. Ya, sumber penerangan. Karena ketika gempa biasanya mati lampu. Nah, kita butuh senter untuk penerangan. Terus yang selanjutnya, makanan secukupnya aja ya, Jalu. Ya, kalian yang jangan banyak makan. Ketika gempa itu atau bencana apapun, makanan instan sederhana yang tahan lama itu penting. Karena sumber makanan pasar pasti tutup. Tapi kan stok mie instan kita banyak, Pak. Sayang. Kan nanti juga kita bakal jarang masak kan? Oh iya. iya Aa suka aneh-aneh kayak Aa nanti mau masakin aja. Karena ama tinggal makan atau cuma. Bener tuh. Nih, selanjutnya setelah makan kita harus Minum. Air minum. Manusia itu terdiri dari 90% adalah air. Kalau kita kekurangan minum bahaya. Dehidrasi, betul Cita teh. Air minum jangan lupa. Selanjutnya, ini yang keberapa? Selanjutnya aja. Selanjutnya, apa ini? P3K. P3K. Sewaktu-waktu karena ketika bencana itu suka ada yang terluka ya, tertimpa bangunan misalnya, ya, Iya. celaka harus segera diobati karena takut infeksi. Iya. Atau kena ketusuk paku. Jalu hari ini pintar banget. Iya. Aduh. Nah, Anak P3K. ibu. Anak bapak atau ini? Anak ibu. Ya tuh anak bapak. Udah. Ibu mah menik. Ini yang terakhir apa? Itu mah favoritnya ibu atuh Pak. Uang cash. Kalau bisa mah yang banyak ya kalau ada banyak sih itu juga Pak. Secukupnya. Dapat cashback juga pasti pengen. Itu karena cashback. Secukupnya aja lo. Ya ibu secukupnya aja uang mah. Secukupnya karena kita mungkin bisa ke ATM ya atau ya kita uang itu bisa sewaktu-waktu kita kembali ke rumah ngambil lagi. Kayak gitu ya. Iya. Nah, semuanya ini namanya tas siaga. Sudah siap semuanya yang hal-hal penting yang kita butuhkan. Bapak sebentar. Apa? Kalau make up ibu gimana? Kenapa nggak dimasukin? Astagfirullahaladzim. Ibu, Mana ada orang yang make up pas bencana. ibu akan make up dulu. Iya, gimana ya Bapak kan ibu tuh Astagfirullah. pengen kelihatan cantik atau mata Iya, Bapak. udah. Ibu mah cantik selalu tanpa make up pun cantik, glowing in the dark. Ya. Udah. Ini namanya tas siaga. Kita siap sedia. Kalau ada bencana, kita tinggal berangkat. Gitu. Ya, Teteh. Iya. Tenang aja udah habis ininya. Gempanya udah selesai. Keren juga ini tasnya. Keren. Cobalah bawa pakai dari sini sampai ke depan. Kuat Jalu. Jalu? Hati. Sok. Berat, hei. Enggak berat kok. Si Aa mah asa piknik meureun ya. Ya aya wae. Jalu ini make up ibu ketinggalan. Masukin. Aduh si Kasep mau kemana? Biasa mudik. Mudik nanaonan atuh. Lebaran juga belum. Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara, bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Saya Eka Sari Widiati, Master of Tenor Sekoper Cinta, akan menyampaikan penjelasan kesiapsiagaan keluarga menghadapi bencana. Sebelum kita membahas tentang kesiapsiagaan bencana, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi bencana. Bencana ialah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam, non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi bencana alam tertinggi di Indonesia. Hampir semua jenis bencana alam di Indonesia terdapat juga di wilayah Jawa Barat, seperti gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung, tsunami, gunung api, dan kebakaran. Selain bencana alam, kita juga mengenal bencana non-alam dan bencana sosial. Pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami bersama adalah salah satu bentuk dari bencana non-alam. Sedangkan konflik antar kelompok masyarakat merupakan contoh dari bencana sosial. Bencana tidak dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Bencana dapat menimbulkan korban baik harta maupun jiwa. Sayangnya pembahasan terkait bencana seringkali dihindari dengan berbagai alasan. Mungkin karena takut dan berharap tidak mengalaminya, atau merasa bahwa selama ini berada di wilayah yang aman dari bencana. Padahal, walaupun saat ini kita berada di wilayah yang aman dari bencana, bukan tidak mungkin suatu saat terjadi sebaliknya. Jadi, kita semua perlu menanamkan kesadaran bahwa kita hidup di wilayah yang rentan terjadi bencana. Itulah sebabnya mengapa kita harus mengenali resiko bencana di lingkungan sekitar kita. Tujuannya, agar selalu siap siaga menghadapi resiko terburuk yang mungkin saja terjadi. Kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Dari keluargalah upaya kesiapsiagaan bencana menjadi suatu pembiasaan. Dalam penanganan bencana, kita mengenal 3 tahapan, yaitu pra-bencana atau sebelum bencana, saat bencana atau masa darurat, dan pasca bencana atau setelah kejadian bencana. Ketiga tahapan itu harus benar-benar dipahami, apa saja yang harus dilakukan dan dipersiapkan pada setiap tahapannya. Mari kita ulas 2 jenis bencana yang paling sering mengancam, yaitu gempa bumi dan kebakaran. Namun, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang berisi perlengkapan kebutuhan dasar keluarga yang digunakan saat darurat bencana selama 3 kali 24 jam, yang terdiri dari fotokopi salinan dokumen penting keluarga, seperti KTP, kartu keluarga, buku tabungan, kartu BPJS. Perlengkapan P3K sederhana, masker, fluid, telepon genggam, uang tunai secukupnya, pakaian, senter, makanan tahan lama, dan air mineral. Simpanlah tas siaga bencana di tempat yang mudah terlihat. Sesekali, ceklah kadaluarsa obat-obatan, makanan, dan minuman. Sekarang, mari kita mulai dengan pembahasan gempa bumi. Sebelum terjadi bencana, keluarga harus mengenali tempat yang aman di dalam rumah jika gempa terjadi. Misalnya, di kolong meja yang kuat, pilar bangunan, atau perabot kuat lainnya. Perhatikan keadaan rumah juga penataan barang. Barang pecah belah dan yang berat harus diletakkan di tempat penyimpanan bagian bawah. Perkuat lemari dan perabot yang beresiko roboh. Kaitkanlah ke dinding dengan menggunakan pengait. Buatlah peringatan dini sederhana yang dapat berbunyi ketika gempa sedang terjadi. Pastikan seluruh anggota keluarga memahami dan melaksanakan rencana kesiapsiagaan keluarga bila terjadi bencana gempa bumi, yaitu melindungi diri dan menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi yang telah disepakati. Jangan lupa siapkan tas siaga bencana untuk kelangsungan hidup di masa darurat 3 kali 24 jam. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat seperti meja, lemari, dan lain-lain. Pastikan anggota keluarga paham cara berlindung saat terjadi gempa bumi, yaitu melindungi kepala, masuk ke kolong meja, tempat tidur yang kuat, atau berpegangan pada kaki meja, atau di tempat yang lebih aman. Lakukan drop atau merunduk, cover, lindungi kepala, dan hold on, berpegangan. Bila tidak ada perlindungan sama sekali, carilah sisi terdekat yang aman dengan merapat ke tiang utama atau siku bangunan. Tetaplah berusaha tenang dan jangan lupa berdoa. Ingatlah, kepanikan dapat menyebabkan kecelakaan.
Jika terjadi gempa pada saat di luar rumah, lakukan langkah sebagai berikut. Jangan panik, lindungi kepala dan merunduk. Jika sedang berkendara, maka segeralah berhenti dan menepi. Tariklah rem tangan serta tetaplah di tempat sampai gempa benar-benar reda. Hindari jembatan layang, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame yang mungkin akan menimpa kendaraan. Hindari juga bangunan yang berpotensi roboh di sekitar kita. Perhatikan tempat kita berpijak karena bisa saja terjadi retakan tanah. Bila sedang di daerah pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Nah, setelah gempa, jika terjadi gempa susulan, lakukan tindakan merunduk, lindungi kepala dan perpegangan. Tetaplah berada di dalam rumah sampai guncangan berhenti dan keadaan aman. Setelah gempa bumi reda, tetap lindungi kepala dan keluarlah dengan tertib mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul yang telah disepakati. Jauhi bangunan yang rusak karena sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulan. Jika di titik kumpul terjadi gempa susulan, merunduklah atau drop dan lindungi kepala atau cover. Lakukan pertolongan pertama jika ditemukan anggota keluarga yang terluka. Teleponlah, minta pertolongan apabila ada yang mengalami luka parah. Simaklah informasi mengenai gempa susulan dari sumber yang dapat dipercaya, seperti BMKG, TV nasional, radio, BPBD, atau pemerintah setempat. Bencana selanjutnya yang akan kita bahas adalah kebakaran. Buatlah rencana darurat dan tentukan peran dan tugas setiap anggota keluarga. Biasakan mematikan percikan api untuk menghindari potensi terjadinya kebakaran. Jangan meninggalkan kompor ketika sedang menyala. Jauhkan benda-benda yang mudah terbakar. Pastikan gas, kompor, dan instalasi listrik memenuhi SNI. Periksa instalasi listrik secara berkala oleh petugas PLN. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR portable atau alat pemadam api ringan tradisional, misalnya handuk basah. Persiapkan keluarga kita untuk menghadapi evakuasi mandiri, seperti berlatih memadamkan api dengan alat yang tersedia. Jangan lupa untuk memperhatikan keluarga yang sudah tua, sakit, atau berkebutuhan khusus. Siapkan tas siaga bencana yang diletakkan di tempat yang mudah terjangkau dan terlihat dan dekat dengan akses keluar rumah. Simpanlah nomor-nomor penting seperti Dinas Pemadam Kebakaran, polisi, BPBD, dan ambulans gawat darurat. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat. Saat terjadi kebakaran, jangan panik dan tetap tenang. Lakukan pemadaman api ketika masih kecil dengan menggunakan APAR atau kain tebal dan atau handuk basah. Usahakan tidak sendiri saat memadamkan api. Matikan aliran listrik, segera selamatkan diri dan keluarga. Saat evakuasi, gunakan masker atau handuk yang basah untuk menutupi mulut dan hidung. Keluarlah melalui jalur yang aman dengan cara merunduk atau merangkak lebih rendah daripada asap. Bila pakaian kita terbakar, segeralah berhenti, jatuhkan diri atau berbaring dan berguling untuk mematikan api. Bila kulit kita terbakar, maka bilaslah dengan air mengalir. Setelah berhasil keluar rumah dengan evakuasi mandiri, hitunglah jumlah keluarga yang berhasil menyelamatkan diri. Periksa kondisi kesehatan seluruh keluarga, tetaplah menggunakan masker, minum air untuk mencegah dehidrasi. Jauhi rumah yang terbakar untuk menghindari kecelakaan, lalu mengungsilah di tempat yang sudah disepakati. Demikian penjelasan tentang kesiapsiagaan keluarga menghadapi bencana. Sampai bertemu kembali di kelas Sekolah Cinta yang lainnya. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat.
menjadi insan yang terpuji.